Selamat pagi. Hari ini kita rileks sedikit ya, membahas yang menurut saya ringan, membahas buku yang berjudul Tentang Hidup yang Singkat, karya Seneca. Seneca ini lahir tahun 4 sebelum Masehi sampai 65 Masehi. Nama lengkapnya Lucius Annaeus Seneca ya. Ini salah satu tokoh Stoik yang terkenal ya. Dan menurut saya itu adalah perkembangan sekarang kalau karya Stoik ini, salah satu karya Stoik ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Tentang Hidup yang Singkat, buku seri kehidupan bahagia. Menurut saya itu menarik. Saya sebenarnya sudah membaca ini 3 tahun yang lalu, cuman masih yang berbahasa Inggris ya, dan waktu lihat ada terjemahan ini langsung saya pesan. Sudah datang minggu kemarin, cuman belum sempat, dan saya ingin berbagi sebenarnya itu. Ini juga saya terapkan sudah 3 tahun ini, dan bagi saya ini keresahan umum ya. Dan di sini jelaskan tentang hidup singkat ini juga bukan persoalan tentang orang-orang awam, tapi juga orang-orang terhormat yang merasa bahwa hidupnya terlalu singkat. Jadi itulah yang menyebabkan di zaman Romawi kuno Stoik ini populer baik di kalangan kaisar sampai budak ya. Sampai budak pun ada tokoh Stoik, dan hal itu menggambarkan bahwa keresahan atau ketidakbahagiaan dan ketidaknyamanan itu sebenarnya suatu penyakit yang bisa merasuki semua orang. Dan di sini menarik, bahkan banyak contoh-contoh bagaimana keresahan kaisar-kaisar sebelumnya, jenderal-jenderal sebelum masa Seneca, dan tokoh-tokoh terkenal dan pejabat-pejabat tinggi yang sebenarnya hidupnya berakhir tragis, dan dalam menjalaninya juga banyak tragis karena terlalu mengejar hal-hal yang dianggap Seneca ini tidak perlu, yaitu biasanya reputasi, rasa hormat, dan itu bagi pandangan Stoik suatu penyakit kejiwaan ya, suatu pandangan yang tidak meletakkan prinsip pada hukum alam. Jadi untuk bisa bahagia bagi kaum Stoik, salah satunya adalah melihat waktu. Dalam buku Tentang Hidup yang Singkat ini, waktu itu sebenarnya sumber daya juga, sumber daya, tapi bukan berarti terus sumber daya itu untuk mengejar yang lain, yang termasuk kekayaan, posisi, kesenangan, dan sebagainya. Itu pun akhirnya waktu itu pun sia-sia. Termasuk keresahan terhadap masa depan, atau ketidakmampuan dalam hal memaknai masa lalu, atau mengabaikan arti penting masa kini. Sebenarnya hari ini dan detik ini. Sebenarnya tesis dari atau pernyataan Seneca itu tentang itu. Kita punya masalah mendasar tentang itu, dan akan biar tidak ketika Anda mau membeli ini, biar tidak harus saya sampaikan semuanya ya. Jadi saya sambilkan salah satu kutipan sedikit-sedikit. Dari awal. Contoh, kesenangan yang menuntut komitmen serius nan kaku bukanlah cara hidup yang tenang. Itu contoh. Jadi kesenangan yang membuat kita kaku, tidak fleksibel, itu sebenarnya juga bukan kesenangan sebenarnya. Kehidupan terbagi menjadi 3 masa: masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa kini amatlah singkat, masa depan tidaklah jelas, tapi masa lalu sudah pasti berlalu. Terus saya bacakan banyak lagi.
Masa sekarang adalah masa yang suci, bebas dari campur tangan manusia atau penyakit. Masa ini tak akan bisa diusik atau dirampas dari kita. Dan itu adalah harta yang paling berharga. Masa sekarang adalah masa yang hanya terdiri dari 1 hari dengan setiap menitnya. Artinya hidup bahagia itu ya menikmati apa yang sekarang ya. Tapi orang yang mencoba hidup untuk hari ini juga kadang punya masalah. Ini saya kutipkan, orang-orang yang terlena larut dalam masa sekarang yang singkat, tapi mereka menjalaninya dengan pikiran yang teralihkan oleh banyak gangguan. Walaupun kita mencoba hidup hari ini ya, tapi kalau pikiran kita masih tidak fokus atau teralihkan ke hal-hal yang lain juga sebenarnya itu bagian dari gangguan. Terus pertanyaan kemudian bagaimana menjalaninya dalam pandangan Stoik atau pandangan Seneca ini ya. Bagaimana agar hidup bahagia? Ada satu hal yang di zaman dulu, bahwa ketika ilmu belum terpecah belah, ketika apa yang indah, baik dan benar itu masih jadi kesatuan, antara seni dan teknik dan kebenaran itu masih jadi satu, yang sekarang disebut filsafat itu. Jadi Seneca memberi gambaran bahwa mempelajari filsafat itu tak ada yang tak bisa usang dan hancur oleh waktu. Namun waktu tidak menghapus buah dari ilmu filsafat. Jadi kekayaan, terus kemudian kehormatan, reputasi, kesenangan, benda-benda material lainnya itu pun akan terhapus oleh waktu. Tapi yang tidak terhapus adalah ilmu. Jadi bagi kaum Stoik, hidup ideal, hidup bahagia, hidup rasional itu ya yang berpegang pada ilmu ya. Ilmu yang di zaman klasik sebelum masa Stoik dan termasuk masa sekarang itu masih bertahan. Itulah alasannya saya membuat saluran YouTube yang berjudul, yang bertema sejarah ide ya, sejarah ide, karena sebenarnya itu terinspirasi dari kaum Stoik. Dan saya berpikir dulu 2000 tahun yang lalu lebih itu orang sudah berpikir jauh seperti itu, tapi semakin modern kita malah menjauhi dari prinsip-prinsip yang itu sebenarnya abadi ya, bahwa hidup ini sementara, masa depan itu tidak pasti, dan tidak ada solusi lain selain kita hidup dalam saat ini dan memprioritaskan apa yang bisa kita kendalikan itu untuk diri kita sendiri. Di luar itu sebenarnya bukan urusan kita. Jadi di sini juga banyak contoh-contoh kata-kata yang menarik, tidak bisa saya sebut satu-satu, dan akan mengganggu kalau Anda mau tertarik membeli ini. Jadi sengaja saya buat loncat-loncat ya. Ini saya kutip lagi. Termasuk ini penyakit para raja ya. Perasaan seperti ini yang membuat para raja meratapi kekuasaannya. Lebih tahu akan akhir yang terhindarkan dari nasib baik mereka. Alih-alih mensyukuri keberuntungannya. Semua berkah yang diterima manusia sifatnya sementara. Jadi kekhawatiran akan hilangnya tahta dan sebagainya itu juga membuat orang yang mendapatkan berkah pun justru akhirnya tidak bahagia. Dan ini sebenarnya, buku ini sebenarnya dulu itu surat Seneca untuk mertuanya ya, Pompei kalau tidak salah, istrinya itu punya ayah yang bekerja di bagian kalau tidak salah perdagangan, semacam dinas perdagangan bangsa Romawi zaman dulu. Dan di masa tuanya kayaknya masa itu kan masa suksesi ya, masa ketidakpastian kepemimpinan. Memang tahun awal-awal masa itu, awal-awal ketika termasuk Nabi Isa lahir, dan itu bangsa Romawi mengalami beberapa suksesi. Ini kalau saya bacakan ada kematian Octavianus, ada Tiberius, kematian Yesus kalau yang di ini ya. Jadi masa-masa itu memang masa-masa revolusioner sebenarnya, masa perubahan yang drastis, dan biasanya masa-masa perubahan yang sosial yang drastis itu biasanya muncul memang ide-ide filsafat yang tajam biasanya. Dan
semua ide filsafat lahir dalam masa-masa krisis semacam itu. Mungkin itu buku singkat ini nanti kita akan bahas artikel yang lain di dalamnya. Ini ada 3 sebenarnya, tapi entah mengapa yang dipilih judul artikel yang bernama Tentang Hidup yang Singkat, dan itu yang membuat saya tertarik. Dan kalau Anda mau membacanya silahkan membeli, dan saya sudah membaca berkali-kali pun tidak bosan, dan sudah 3 tahun saya membaca Stoik itu berkali-kali berulang-ulang, dan barangkali itulah yang membuat saya gemuk sekarang. Saya mulai bisa memahami apa yang saya cari gitu, apa yang penting bagi saya. Dan bagian dari itu yang saya temukan itu saya bagi ke teman-teman dan bagi yang berminat saja ya. Sekian, selamat pagi.